Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dengan saya Arif Adi Setiawan di channel Teman Guruku. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik menyelesaikan aksi nyata pada pelatihan mandiri di PMM. Baik, langsung saja kita buka browser. Kali ini saya menggunakan browser Google Chrome. Pada kolom pencarian Google silahkan ketikkan PMM, lalu ketik masuk, kita menuju ke halaman pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik teman-teman semuanya, di sini kita masuk ke menu pelatihan mandiri. Sebelumnya saya informasikan bahwasanya pelatihan mandiri ini menjadi salah satu poin penting atau menjadi poin yang bisa dinilaikan dalam RHK di e-kinerja kita dengan total poin satu pelatihan mandiri itu senilai 8 poin. Maka dari itu teman-teman bisa memaksimalkan mendapatkan poin di dalam RHK dengan mengerjakan pelatihan mandiri. Baik, ketika kita sudah masuk di halaman PMM, kita masuk ke pelatihan mandiri. Di sini saya akan berbicara tentang bagaimana tips dan trik menyelesaikan aksi nyata pada topik pelatihan Merdeka Belajar. Tentunya teman-teman sudah harus menyelesaikan dulu setiap modul yang ada di dalam topik Merdeka Mengajar ini. Di dalam topik Merdeka Mengajar ini terdapat 5 modul, yang mana setiap modul itu terdiri dari beberapa pemaparan materi dan juga latihan pemahaman, serta diakhiri dengan mengerjakan post test. Dari serangkaian aktivitas modul, tentunya di bagian akhir akan diminta untuk melaksanakan aksi nyata, di mana aksi nyata ini merupakan praktik pemahaman terhadap topik yang kita pelajari. Maka langsung saja kita pilih aksi nyata. Dalam pilihan aksi nyata di dalam topik Merdeka Belajar, di sini ada 2 opsi aksi nyata yang bisa kita lakukan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan bisa dicek di bagian rincian, teman-teman. Kita lihat di rincian ini ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar atau membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Di sini ada rincian dari setiap aktivitas yang akan kita lakukan, mulai dari poin nomor 1 sampai dengan poin 12. Jika teman-teman menghendaki untuk memilih di antara 2 ini, maka langsung klik pada pilihan pilih aksi nyata ini. Pada video ini saya akan menggunakan atau memilih topik aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Maka kita akan klik pada opsi pilih di sini. Setelah dipilih, silakan klik selanjutnya. Baik, di sini teman-teman bisa melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan aksi nyata. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Komunikasikan tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Di sini kita bisa mendapatkan pilihan di mana kita bisa memberikan pemahaman itu kepada murid, teman sejawat, yaitu rekan-rekan guru, orang tua, komunitas, dan lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Jadi kita diberikan opsi kebebasan untuk memilih di mana penyebaran pemahaman tentang topik Merdeka Belajar ini akan diberikan. Jika teman-teman ingin melihat lebih lengkap, itu diklik pada bagian selengkapnya di sini. Ya, di sini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jadi catatan penting ketika kita melaksanakan aksi nyata, itu kita harus membuat bahan pemaparan. Di sini di poin 3 dinyatakan bahwa pemahaman boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain sebagainya untuk sasaran
audio sasaran. Bisa dilakukan dengan forum luring, yaitu dengan pertemuan secara langsung tatap muka begitu, maupun daring melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat aksi nyata yang nantinya akan saya lampirkan pada deskripsi video ini, yang bisa teman-teman gunakan untuk referensi membuat konten di dalam aksi nyata yang akan teman-teman gunakan untuk menyebarkan pemahaman topik Merdeka Belajar. Setelah itu, poin 4, teman-teman juga diminta untuk membuat form umpan balik. Form umpan balik ini nanti digunakan untuk memberikan respon atau tanggapan dari audiens yang teman-teman sebarkan pemahaman itu. Di sini kalimatnya juga sudah diberikan petunjuk, yakni dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir bla 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 bla, ternyata bla 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 bla. Nah, ini nanti teman-teman minta untuk diisikan oleh beberapa atau seluruh audiens yang menjadi sasaran dari penyebaran paham topik Merdeka Belajar ini. Nanti akan saya sertakan juga form yang bisa teman-teman adaptasi atau teman-teman modifikasi untuk nanti menjadi form umpan balik. Selanjutnya, dokumen ini disusun dan diunggah, termasuk form feedback dan juga dokumentasi kegiatan dan refleksi dari teman-teman yang dicantumkan di dalam aksi nyata tersebut. Nah, di sini ada catatan teman-teman bahwasanya aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun pendidik harus menuliskan refleksi deskripsi masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari pembelajaran. Ini maksudnya dari ya. Jadi teman-teman bisa kolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Mungkin ketika nanti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar ini dilakukan, ada beberapa sub modul yang bisa dibagi oleh beberapa rekan guru. Jadi nanti aksi nyata ini tidak hanya dilakukan sendiri, namun juga beserta teman-teman guru yang lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh dokumen untuk aksi nyatanya. Ini kita anggap sudah siap begitu ya. Nanti saya akan, kalau sudah siap, di sini akan langsung klik mulai, teman-teman. Ya, oke. Aksi nyata sudah dilakukan, centang, dokumen aksi nyata telah dibuat, laporan umpan balik disertakan dalam dokumen. Ini teman-teman klik ya, gitu ya. Oke. Mohon maaf, sebelum saya klik ya, saya akan tampilkan aksi nyata yang sudah saya siapkan dan yang sudah saya lakukan, termasuk juga template ini akan saya bagikan pada teman-teman semuanya terkait dengan aksi nyata. Di sini sasaran yang saya tuju atau audiens yang saya tuju adalah orang tua. Jadi saya melakukan pertemuan luring dengan orang tua peserta didik. Disitulah saya memaparkan pemahaman tentang Merdeka Belajar kepada para audiens. Sebentar ya teman-teman, saya cek dulu untuk aksi nyatanya. Nah, baik, ini merupakan aksi nyata yang saya buat. Ini merupakan bahan paparan dari hasil belajar di topik Merdeka Belajar. Jadi saya menyusun beberapa PowerPoint, beberapa lembar poin-poin yang ini intinya saya ambil dari topik-topik modul-modul di dalam topik Merdeka Belajar. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah ini teman-teman paparkan terlebih dahulu. Lalu ketika teman-teman paparkan, ambil dokumentasi dari pelaksanaan umpan balik, pelaksanaan aksi nyata ini. Nanti ini akan saya sertakan di link deskripsi video. Selanjutnya teman-teman juga harus membuat yang namanya form umpan balik yang tadi saya bicarakan. Ini form umpan balik ini nanti juga akan saya sertakan di dalam link deskripsi video ini. Form umpan baliknya dapat dibentuk dalam format seperti ini. Format umpan baliknya dapat dibuat dalam kertas lembar A4 ataupun folio. Ini agar mengefektifkan lembar kertas, maka satu lembar saya buat dua format sehingga nanti bisa kita bagikan kepada para audiens kita. Nah, nanti format ini akan saya sertakan di dalam link deskripsi video.
selanjutnya saya akan kasih contoh di mana di mana aksi nyata ini sudah selesai saya rangkaikan dengan dokumentasi dan juga form umpan balik. Maka hasilnya akan sedemikian. Teman-teman bisa lihat dalam, tentunya formatnya harus teman-teman sesuaikan dengan format PDF gitu. Nah, bisa perlebar ya teman-teman ya. Jadi ini format aksi nyatanya, di mana modul atau materi paparan kita lampirkan di bagian atas, lalu di bagian dokumentasi juga teman-teman masukkan. Dokumentasi ini sebagai bukti valid di mana kita sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata atau penyebaran pemahaman tentang Merdeka Belajar ini. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3 foto, 4 foto begitu sudah mewakili, serta hasil umpan balik pun teman-teman cantumkan dari isian dari para audien. Itu teman-teman jadikan satu di dalam PDF aksi nyata, serta ditambahkan dengan, agar lebih baik, tambahkan dengan refleksi diri. Ini jika sudah, teman-teman juga memastikan bahwa ukuran dari file aksi nyata ini harus tidak lebih dari 10 MB. Jadi nanti teman-teman bisa memaksimalkan dengan mengconvert menjadi size ukuran yang ditentukan, bisa melalui online ataupun offline dengan aplikasi yang mendukung. Selanjutnya jika sudah, saya akan lanjutkan ke bagian mengupload dari lembar aksi nyatanya. Ketika sudah teman-teman centang semuanya, maka langsung klik ya lanjut. Nah, di sini jelas ya, teman-teman diminta untuk melampirkan file, masukkan file di sini, klik lampirkan begitu. Teman-teman bisa masukkan file tadi yang menjadi aksi nyata yang sudah dikonvert menjadi 10, maksimal 10 MB tadi begitu ya. Nah, ini misalkan sudah saya upload begitu. Tunggu. Lalu kita ketikkan gini, ketikkan judul aksi nyatanya. Saya berikan judul menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada orang tua murid. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan siapa audien yang teman-teman tuju gitu ya. Lalu diminta untuk mengisikan deskripsi. Ya, deskripsi, sini saya sudah menyiapkan deskripsinya. Nanti deskripsinya ini sudah saya buat. Bebas ini teman-teman, intinya teman-teman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam formatnya ini. Jadi ada 4 pertanyaan misalkan ini. Siapa aktor yang terlibat? Jadi teman-teman nanti deskripsikan aktor siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi nyata tersebut, terus alasan apa saja teman-teman melibatkan aktor-aktor tersebut, dan cara menyebarkan pemahamannya dengan apa. Lalu tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Jadi ini subjektif ya, teman-teman silahkan dibuat kata-katanya semenarik mungkin gitu ya, dan serealistis mungkin. Selanjutnya refleksi juga sama. Di situ ada pertanyaan terkait dengan apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini, perasaan saat melakukan aksi nyata, dan hal baik apa yang sudah dipelajari, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata ini. Jika ini sudah, silakan dicentang semuanya checklist pada bagian bawah. Lalu terakhir teman-teman klik kumpulkan. Ya. Klik kumpulkan begini ya. Setelah diklik kumpulkan, maka tampilannya akan berubah teman-teman. Tampilannya akan berubah menjadi demikian. Ini saya berikan contoh aksi nyata yang sudah di-upload. Nanti tampilannya akan berubah menjadi sedemikian rupa. Nah, nanti akan muncul deskripsi, refleksi yang teman-teman tuliskan, dan juga dokumen. Lalu teman-teman juga diberikan fasilitas untuk bisa membagikan aksi nyata ini kepada rekan-rekan teman sejawat ataupun guru ataupun di media sosial teman-teman, agar mendapatkan tanggapan terkait dengan
aksi nyata yang telah dilakukan. Ya, ini nanti akan tampil, jadi akan tampil aksi nyata yang sudah kita upload tadi, begitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa lama aksi nyata ini akan dikurasi? Jadi proses kurasi, karena sekarang ini banyak Bapak Ibu guru yang membutuhkan sertifikat terkait dengan pelatihan mandiri, maka update-nya informasi dari BPGP begitu, proses kurasi memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Jadi teman-teman harus bersabar menunggu hasil validasi yang menyatakan nanti apakah aksi nyata teman-teman buat ini sudah valid atau perlu perbaikan. Jika perlu perbaikan, nanti akan ada poin-poin apa saja yang perlu diperbaiki. Nanti jika sudah itu valid, maka sertifikat siap diunduh pada bagian sertifikat di bawah ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa menyelesaikan aksi nyata ini dan memperoleh sertifikat pelatihan mandiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.